Pusing, ngapain bikin bahasa yang begitu sulit ya? Mendingan seperti bahasa Indonesia yang cukup ya gampang untuk dipelajari, tetapi tetap aja bisa komunikasi. Jadi habis belajar bahasa Indonesia, nggak ada niat lagi untuk belajar bahasa lain ya. Kali ini ada sebuah video yang menarik dan unik, dari seorang YouTubers wanita asal Jerman. Yang video tersebut pada thumbnailnya diberi judul, "Jangan Belajar Bahasa Indonesia". Akan tetapi, ia sangat suka dan senang mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan cinta dengan Indonesia. Sebenarnya kalimat "jangan belajar bahasa Indonesia", kalimat tersebut hanya sebagai peralihan kata, atau kata istilah dan perumpamaan, yang harus pandai-pandai dalam mengartikan kalimat tersebut. Jadi, sebelum membahas videonya, mari kita tonton dulu hingga selesai. Jangan belajar bahasa Indonesia. Lah, aku udah pernah bikin video mengapa saya kira jangan pergi ke Indonesia dan jangan pernah menikahi orang Indonesia, terutama orang Jawa, karena terlalu bagus ya, bikin kangen terus. Nah, tetapi mengapa ya jangan belajar bahasa Indonesia? Kalau ingin tahu, nonton video ini, tapi jangan lupa nge-like, comment. So, break dulu dan mangkat. Hal pertama, bahasa Indonesia itu terlalu gampang. Kalau saya belajar bahasa Spanyol, itu gramatiknya bikin pusing. Tetapi bahasa Indonesia itu sangat logis, ada strukturnya, cukup gampang ya, enak dipelajari. Nah, kenapa saya bilang jangan belajar bahasa Indonesia kalau begitu ya? Karena habis belajar bahasa Indonesia, aku jadi malas belajar bahasa lainnya. Aku coba belajar bahasa Spanyol sekarang. Mikirin gramatik Spanyol itu bikin pusing. Kok ada A, ada O, ada gender, ada apa, tense, whatever. Pusing, ngapain bikin bahasa yang begitu sulit ya? Mendingan seperti bahasa Indonesia yang cukup ya gampang untuk dipelajari, tetapi tetap aja bisa komunikasi. Jadi habis belajar bahasa Indonesia, nggak ada niat lagi untuk belajar bahasa lain ya. Jadi jangan belajar bahasa Indonesia. Di salah satu video sebelumnya, saya pernah bilang bahwa orang Indonesia itu super ramah. Jadi mau kemana saja diajak ngomong. Nah, inilah yang bahaya lur. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia, diajak ngomong itu sebentar aja. Karena kan soal komunikasi kadang-kadang agak susah. Kalau kalian bisa bahasa Indonesia, itu mulai bahaya lur. Karena mau ngopi aja ya 10 menit. Ada yang datang ngajak ngomong. Kalau dia kira kalian nggak bisa bahasa Indonesia, itu ngomong sebentar tuh sudah. Tetapi saat diketahui bisa bahasa Indonesia tuh, wah diajak ngomong terus tuh 1 jam, 2 jam, diajak mampir di rumah, ketemu sama keluarganya, nenek moyangnya, temannya, sepupu, tantenya, juga diajak main ke rumah, ketemu dan nongkrong. Itulah yang bahaya. Semuanya yang mau dilakukan butuh waktu yang jauh lebih lama, karena orang Indonesia biasanya sudah ramah. Tetapi kalau mereka tahu kalian bisa bahasa Indonesia tuh, keramahannya tuh gak ada batasnya. Jadi apa saja yang ada rencana kalian harus dibatalkan. Jadi jangan belajar bahasa Indonesia. Kemudian kalau bahasa Indonesia itu terlalu banyak singkatan. Mengapa itu masalah? Karena singkatan itu pertama lucu, dan kedua ada gunanya ya untuk mempersingkat kata yang sangat panjang. Nah, saya orang Jerman, dalam bahasa Jerman kayaknya kami punya kata yang paling panjang di dunia, tapi gak ada singkatan. Pusing. Contohnya di Indonesia, KTP, der Personalausweis. Gimana? Bingung kan? Nah, kalau bahasa Jerman itu panjang banget. SD contohnya ya, bahasa Jerman, Grundschule, nggak ada singkatan. Bikin pusing juga ya. Jadi ya, jangan belajar bahasa Indonesia supaya tidak terbiasa menggunakan singkatan. Kemudian, jangan belajar bahasa Indonesia karena ada ekspresi-ekspresi dalam bahasa Indonesia yang memang tidak ada dalam bahasa Jerman. Seperti lah, gitu loh, stop. Nah, kalau balik ke Jerman setelah belajar bahasa Indonesia, aku selalu pengen menggunakan kata seperti itu ya. Come here lah, go there lah.
gitu loh, ngomong apa kayak. Nah, kalau di Jerman aku ngomong kayak gitu ya, orang Jerman malah, maksudnya apa? Apa itulah? Mereka bingung. Tapi kalau aku nggak menggunakan kata lah, rasanya tuh kurang ya, ada yang kurang. Jadi bingung juga ya. Bahasaku jadi jangan belajar bahasa Indonesia. Jangan belajar bahasa Indonesia karena dengan satu bahasa ya, bahasa Indonesia, kalian bisa jalan keliling Indonesia dan di mana-mana bisa komunikasi dengan orang Indonesia. Lah, mungkin ya kalian kira itu hal yang bagus ya, itu positif banget ya. Tapi lur, coba kalian datang ke Eropa dan coba menggunakan satu bahasa atau bahasa Indonesia di pulau-pulau di Eropa, di Spanyol, di Yunani, di Kroasia, di Turki, di mana-mana ada bahasa tersendiri. Jadi harus belajar begitu banyak bahasa baru bisa komunikasi. Kalau sudah terbiasa ya dengan satu bahasa, saya bisa komunikasi dengan begitu banyak orang di begitu banyak pulau dengan budaya masing-masing ya. Tetapi ada satu bahasa yang bisa ya menyatukan semuanya. Kalau nggak begitu lagi di Eropa, kecewa. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia. Terus dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang memang tidak ada dalam bahasa Jerman. Lah, kalau sekarang saya di supermarket mau beli beras, aku bingung harus bilang apa. Lah, bahasa Indonesia kan ada sawah, ada beras, ada nasi. Lah, bahasa Jerman ya adanya rice saja. Jadi bingung. Nah, karena di Jerman kan nggak pasti beli rice nanti dapat apa. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia karena kalau sudah tahu ya artinya rice dalam bahasa Indonesia begitu banyak ya, nanti bingung kalau balik ke Jerman. Dan tidak hanya gramatik Indonesia yang sangat gampang, juga cara menulis itu sangat logis sekali karena apa yang dikatakan itu yang ditulis. Nah, kalau sudah terbiasa dengan cara menulis yang begitu gampang, coba kalian belajar bahasa Cina. Hah? Pusing. Aku pengen belajar bahasa Indonesia terus karena nggak usah mikirin cara menulis itu seperti apa, karena sangat gampang dan logis. Jadi ya itu juga bikin susah belajar bahasa lainnya daripada bahasa Indonesia. Jadi ya janganlah belajar bahasa Indonesia. Apalagi yang bahaya luar itu, kalau kalian sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, kalian juga akan terbiasa dengan budaya Indonesia. Nah, kenapa itu bahaya? Karena orang Indonesia tuh jarang sekali menggunakan kata tidak. Dan kalau kalian belajar bahasa Indonesia, kalian akhirnya menjadi sangat kreatif sekali untuk menolak hal tanpa menggunakan tidak. Ya, seperti barangkali, mudah-mudahan, ya mungkin ya insya Allah, ya kalau sempat bisa mungkin ya, mungkin besok aja ya, atau nanti ya, kapan-kapan bisa ya, gitu loh. Nah, masalahnya pas balik ke Jerman, kalian ngomong seperti itu sama orang Jerman, mereka orang mutung berbelas. Kalian bilang, oh ya, mungkin ya lain kali aja ya, kapan-kapan. Lah, orang Jerman akan bilang, ya kapan-kapan ya, kapan minggu depan, hari Sabtu, jam 9. Iya. Jadi, jangan belajar bahasa Indonesia. Oke, ini alasan saya mengapa saya saran jangan belajar bahasa Indonesia. Atau ya mungkin belajar bahasa Indonesia karena aku sangat suka belajar bahasa Indonesia, karena ya bisa komunikasi dengan orang Indonesia yang ya begitu ramah. Dan itu juga bahasa yang sangat enak dipelajari karena banyak hal yang lucu kayak singkatan-singkatan bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia juga adalah bahasa yang sangat logis ya, dan itu yang saya sangat suka sekali, terutama sebagai orang Jerman. Dan terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa nge-like, comment, subscribe dulu, dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah! Jangan belajar bahasa Indonesia. Itulah ucapan yang dikatakan oleh wanita asal Jerman satu ini. Wanita Jerman ini mengatakan, jangan belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya kata dari jangan belajar bahasa Indonesia, yang dimaksud adalah sebagai kata istilah atau perumpamaan. Kata istilah dan perumpamaan jangan belajar bahasa Indonesia adalah, contohnya ketika kalian sudah mempelajari dan mampu menggunakan bahasa Indonesia, maka dengan bahasa Indonesia, kalian akan mendapatkan hal-hal yang amat menyenangkan ketika berada di Indonesia. Karena kalian akan merasakan hal-hal yang belum pernah kalian rasakan di negara-negara lain. Yang pastinya dalam suatu hal yang menyenangkan,
dan terkesan unik, yang ada hanya pada negara Indonesia. Contoh lain dari kata istilah atau perumpamaan jangan belajar bahasa Indonesia adalah, karena jika kalian ingin mempelajari beberapa bahasa, seperti bahasa Cina juga bahasa Spanyol, namun jika ada pilihan lain, yaitu bahasa Indonesia, maka kalian pastinya akan lebih memilih bahasa Indonesia. Lupa akan tujuan ingin mempelajari bahasa Cina dan bahasa Spanyol. Mengapa demikian? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah untuk dipelajari. Untuk itulah pilihan yang utama adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu amat mudah untuk dipelajari, serta kaya akan kosakata yang unik dan menarik dalam penggunaannya, bahkan stabil untuk setiap kalimat yang diucapkan dan itulah yang ditulis. Sungguh bahasa yang amat sangat logis sekali. Tidak seperti bahasa Cina dan bahasa Spanyol, yang begitu rumit dan susah untuk dipelajari bagi para pemula. Karena dalam pelafalan huruf yang diucapkan, berbeda dalam pengejaan, bahkan dalam penulisannya pun berbeda dari apa yang diucapkan, juga akan kesulitan sekali dalam membaca kalimat tulisannya. Maka akan kesulitan sekali bagi para pemula, butuh waktu yang sangat ekstra dalam mempelajarinya. Bahkan sama seperti mempelajari bahasa Melayu Malaysia, untuk para pemula, pastinya akan merasa kesulitan. Dalam pelafalan huruf-hurufnya menggunakan bahasa Inggris, dalam pengejaannya diekstrak terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia, lalu pengucapannya pun berbeda dengan apa yang ditulis. Atau dalam membaca tulisannya berbeda dengan apa yang ditulisnya. Bahkan untuk menyanyikan sebuah lagu pun berbeda lagi, dengan sebuah kalimat pembicaraan. Sungguh bahasa yang sangat tidak konsisten, bahasa yang tidak stabil, bahasa yang sangat tidak logis sekali dalam penggunaannya. Jadi janganlah samakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia. Karena dari struktur pembelajaran bahasa, antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia, sungguh sangat jauh berbeda.